Selamat datang kembali lagi di video tutorial desain grafis menggunakan CorelDRAW, dan di sini saya menggunakan CorelDRAW 2021 ya. Dan di video kali ini kita akan mulai belajar dalam proses pembuatan post Instagram. Gambar yang sudah muncul di layar ini adalah gambar referensi yang akan kita gunakan sebagai referensi desain ya. Dan kita akan langsung mengikuti desain ini sebagai media pembelajaran kita hari ini. Dan saya juga sudah menyediakan aset berupa gambar PNG dari foto salad ya. Foto saladnya ini sudah saya siapkan. Kalian bisa download saja di kolom deskripsi. Linknya sudah ada di situ, dan itu bisa digunakan untuk proses praktik pembuatan post Instagram ini. Kita mulai dari membuat ukuran terlebih dahulu. Nah, ukuran post Instagram itu ada perubahan, teman-teman. Yang tadinya 1:1 ya, 1080 kali 1080 atau mungkin 1920 kali 1920 gitu ya. Sekarang berubah menjadi 1080 kali 1350 ya. Jadi bentuknya agak sedikit portrait seperti ini ya, bukan yang kotak gitu. Nah, kita buat dulu dokumennya. Pergi ke menu new dokumen, kemudian tuliskan nama filenya ya, post Instagram gitu. Terus kemudian kita gunakan ukurannya kita ubah menjadi pixel aja ya, pixel. Oke, kemudian kita atur 1080 pixel kali 1350 pixel. Oke. Kita klik oke. Nah, muncullah satu lembar kerja. Ya, lembar kerja yang akan kita gunakan sebagai tempat kita membuat desain. Saya minimize dulu area yang sebelah kanan ini biar tidak mengganggu pandangan ya. Kita langsung masuk ke tutorialnya. Yang pertama, seperti yang teman-teman ketahui semuanya, bahwa di dalam proses pembuatan desain itu kita perlu menyiapkan areanya terlebih dahulu. Nah, areanya tadi sudah kita buat, ukurannya di sini bisa dilihat ya. Ada 1080 kali 1350, dan kemudian kita perlu membuat membuat area backgroundnya terlebih dahulu ya. Kita klik 2 kali di sini. Oke, sudah. Ini area desainnya sudah terbuat ya. Kemudian kita bisa berikan warna background, pakai warna background yang mencolok terlebih dahulu ya. Kita pakai warna merah, lalu hilangkan outline-nya. Nah, kita pakai merah tuh untuk apa, Pak? Biar kalian bisa melihat nih. Karena kalau langsung otomatis kita pakai warna ini ya, mungkin nanti kalian akan sedikit rancu ya. Karena melihat warna background dan warna lembar kerjanya atau workspace-nya itu hampir mirip. Oke, pertama, sebelum kita masuk ke dalam proses pembuatannya, saya akan menjelaskan satu tools yang bisa kalian gunakan, yang akan sering kalian gunakan di dalam desain ini ya. Toolsnya adalah pen tool. Pen tool itu adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan dalam membuat garis lengkung. Nah, posisi pen tools itu ada di sebelah sini. Kalian bisa lihat, ini ada bentuk freehand tool, di sini ada bentuk seperti ini. Ini segitinya diklik aja, nanti muncul pen. Nah, di sini pen. Kalian klik, nah, kursornya akan berubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini adalah alat yang bisa digunakan untuk membuat bentuk lengkung. Salah satu yang paling mudah saat kita ingin belajar pen tool, kita tidak langsung di CorelDRAW, tapi kita bisa menggunakan website khusus, website yang sudah disediakan di internet. Kalian tinggal pakai aja untuk bisa membuat berbagai bentuk yang berbeda-beda di situ ya. Kita langsung menuju saja ke websitenya. Oke, nama websitenya adalah The Bezier Game. Kalian bisa ketik aja di Google, cari The Bezier Game. Nah, ini di sini kalian bisa praktik cara menggunakan pen tool ya. Kita mulai nih, di sini mulai ya. Titik ini ada warna biru di sini, artinya kita suruh klik di sini, klik ya. Kemudian ini tidak saya tahan ya, ini saya tarik aja, lalu saya klik di sini. Nah,
kemudian saya klik di sini. Oke, berhasil. Nah, itu adalah langkah pertama tadi ya dalam penggunaan pen. Jadi satu klik itu menandakan titik ya. Kalau cuman diklik itu menandakan titik. Nah, di sini kita klik sekali. Terus tadi ingat ada tombol shift ya tadi ya di sini. Cuman keburu hilang ya. Kita tahan shift-nya, kita geser. Nah, tuh. Kalau kita tahan shift, ini dia bentuknya nanti garisnya itu kali 45 derajat ya. Jadi karena ini miringnya 45 derajat, kita tahan shift otomatis dia akan miring. Nah, kita klik di sini ya. Klik, oke, terus ke bawah. Klik lagi di sini. Kita geser ke kiri, klik lagi. Ke atas, klik lagi. Lalu kita tutupkan di sini. Oke. Nah, ini masuk ke dalam mode lengkung ya. Lihat tutorialnya, lihat. Jadi dia diklik, tarik ya. Klik, tahan, tarik sampai arah garisnya ini pas ya, arah tuasnya ya, ini tuas saya sebutnya. Pas baru dilepas. Nah, oke. Kita klik di sini, tahan, tarik ya supaya tuasnya sejajar seperti di contoh. Oke. Kemudian di sini klik, tahan, tarik supaya tuasnya sejajar. Oke, kemudian di sini klik, tahan, tarik. Nah, yang terakhir di sini kita kembalikan ke sini. Klik sekali. Oke, selesai. Nah, lihat ada tombol ALT disuruh tahan ya. Nah, ALT itu fungsinya untuk memotong sudut. Nah, kita lihat ya. Kita klik, tahan, tarik, arah tuasnya disamakan. Oke. Kalau sudah, tahan ALT seperti tadi di tutorial. Tahan ALT. Oke, sudah. Terus kemudian kita lepaskan ALT-nya. Klik lagi di sini. Tarik tuasnya, lihat arahnya supaya sesuai. Oke. Sudah. Tahan ALT, kita arahkan tuasnya supaya seperti yang ada di contoh. Kita lepaskan. Lalu yang terakhir kita klik di sini, tahan ALT. Yang pas di terakhir nggak tahan ALT ya. Wah, ini kok saya jadi bentuknya seperti ini. Nah. Oh, ke bawah, sorry, kebalik. Nah, waduh, saya ngasih tutorial tapi pusing sendiri barusan. Kebalik ya. Oke, berhasil. Nah, di sini sudah mulai tidak ada tutorial. Nah, silakan kalian lanjutkan sampai nanti berhasil ke step-step berikutnya dan coba kalian nanti share di kolom komentar kalian berhasil sampai dapat poin berapa begitu ya. Kita langsung kembali ke CorelDRAW. Untuk selanjutnya saya jelaskan juga dalam penggunaan pen tool ya. Baik, kita kembali ke CorelDRAW. Di sini tadi sudah kita pelajari pertama klik sekali itu menandakan titik ya. Kemudian kalau klik sekali lagi itu juga masih titik. Jadi otomatis kalau kita klik pertama di sebelah kiri sini, kemudian klik kedua ada di sebelah sini, maka dia akan menjadi garis lurus, teman-teman. Ini lurus nih, nggak melengkung sama sekali ya. Kemudian kalau kita pengen melengkungkan tadi gimana? Klik, tahan, tarik. Nah, nanti muncul tuas tuh. Nah, tuas ini mengatur arah dari lengkungannya ya. Kita klik, tahan, tarik. Nah, itu dia akan melengkung ya. Klik, tahan, tarik, dia akan melengkung. Kalau kita ketemukan dengan titik pertama, maka dia akan menutup. Nah, baru bisa dikasih warna. Nih, coba saya kasih warna. Tuh, bisa ya. Nah, yang terjadi biasanya tuh begini. Ada yang membuat objek, ya kan? Membuat objek seperti ini, tapi pas mau menutup, nah dia nggak ketemu titiknya. Cuman, nah begini doang. Ya, nggak sampai ketutup. Nah, maka kalau dikasih warna, lihat tuh, nggak akan bisa. Mau ganti warna apapun nggak akan bisa ya. Jadi harus ketemu titiknya. Kalau ketemu titiknya nanti bisa dikasih warna. Tuh, lihat ya, bisa dikasih warna. Jadi harus ketemu titik akhirnya. Titik akhir ketemu titik awal. Begitu ya. Oke, kita langsung saja dalam proses pembuatan desainnya. Kita lihat lagi referensi yang tadi sudah kita siapkan. Nah, di referensi ini
Pertama, kita akan membuat backgroundnya terlebih dahulu. Kita mulai dari yang paling mudah. Lihat ada di sebelah kanan atas ya, bagian dari apa itu namanya, sudut ya, sudut sebelah kanan. Itu kita akan membuat garis melengkung seperti ini. Nah, supaya kalian bisa melihat, saya akan masukkan sampelnya ini ke dalam CorelDRAW ya. Oke, kita taruh sini, ini sampelnya. Oke, kita akan buat garis melengkung seperti ini ya di dalam CorelDRAW. Kita mulai dari luar saja dulu ya, nggak harus nempel di sini. Kita mulai dari luar aja, di sekitaran sini kurang lebih ya. Kita klik sekali, kemudian kita lengkungkan, tarik ya, melengkung. Kalau ada sedikit suara motor mohon maaf ya teman-teman. Kita tarik, melengkung, tarik lagi, melengkung. Oke, terus kita tarik ke sini. Oke, baru kemudian kita kembalikan ke sini. Nah, jadi ya bentuknya ya, kita kasih warna bebas aja dulu, hilangkan outline-nya jangan lupa. Bentuknya sudah jadi ya, walaupun sedikit berbeda, tidak sama seperti aslinya ya, tapi setidaknya sudah lumayan oke lah bentuknya ya. Setelah selesai membuat yang bagian ujung kanan atas, kita akan membuat yang bagian ini nih, bagian tengah ya. Kita masih menggunakan pen tool, yang kita mulai dari sini kurang lebihnya ya. Kita klik sekali, kemudian kita buat dia agak sedikit melengkung begini. Lalu ke arah sini kita lengkungkan begini aja. Oke ya. Baru kemudian kita tutupkan lagi. Nah di sini kita kasih warna kuning, warna oranye aja, warna oranye, hilangkan outline-nya. Hilangkan outline, jangan lupa. Oke, selanjutnya kita akan buat bagian bawah ini. Kalian bisa klik di sini ya, kemudian kalian akan klik di sini lagi untuk membuat bentuknya agak sedikit melengkung ya. Lalu kemudian kita tarik ke sini agak sedikit mepet ya, lihat di contoh. Oke, kalau sudah kita akan tutupkan lagi. Oke, kita kasih warna kuning ya untuk membedakan antara yang tadi. Oke, nah ini sudah yang orange ya untuk mewakili yang gelap, kuning untuk mewakili yang versi terang. Nah, di sini saya punya tips teman-teman, kalau misalkan kalian pengen menyesuaikan kembali bentuknya. Contoh misalkan yang punya saya ini nih, yang bagian atasnya ini terlalu melengkung. Saya pengennya dia agak sedikit turun ke bawah. Cara mengatasinya bagaimana? Kalian bisa gunakan yang namanya shape tool. Klik di sini sekali, ya. Kemudian ini titiknya kalian klik, lalu kalian bisa geser. Nah, panah tuasnya juga bisa diatur, ya. Tuas panahnya bisa diatur. Bahkan perhatikan, kita itu kalau misalkan klik titik ini, kemudian kita atur yang sebelah sini, kan yang sebelah kiri juga ikut tuh, yang sebelah sini juga ikut. Kita atur yang sini, sebelah sini juga ikut. Nah, solusinya bagaimana kalau misalkan kita ternyata pengen cuman mengubahnya itu yang sebagian aja. Pertama, kita bisa ganti yang bagian smooth node ya. Kita klik smooth node, dia tetap akan ngikut, tapi kalau kita panjangkan tuh, kalau kita panjangkan yang atas nggak ikut jadi panjang ya. Contoh yang ini deh, yang ini kita smooth node, kemudian kita kecilkan ya tuh, jadi yang sini lebih pendek, yang sini nggak ikut memendek ya, tapi kalau di goyang-goyang tetap ikut gerak. Nah yang kedua ada yang namanya cusp node. Nah cusp node, bacanya apa nih? Cusp node. Nah ini menunjukkan sudutnya itu bisa dilengkungkan. Nah lihat, saya sudah aktifkan ya tadi ya. Kalian tarik ini tuh, nggak akan ngaruh ke yang sisi sampingnya. Ya, jadi kalian bisa pilih mau pakai yang mana ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat yang warna hijau ya, dan warna orange. Saya juga sudah masukkan, kuningnya juga sudah. Nah, berikutnya saya akan tentukan warnanya terlebih dahulu. Sebenarnya paling gampang kalian tinggal ambil ya, pakai ini ya. Pakai color eyedropper, ambil warna di sini, taruh di sini.
Tapi saya akan membuat contoh ke kalian untuk membuat warna yang mirip seperti ini tanpa harus ambil dari sampel warna ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita masukkan dulu gambarnya teman-teman ya, masukkan dulu gambarnya. Oke, kita masukkan dulu gambarnya seperti ini. Gambar udah masuk, atur ukurannya. Oke, posisinya juga oke, kurang lebih di area sini. Nah, kita akan mengambil warna menggunakan color eyedropper tool ya, yang gambarnya pipet seperti ini. Kita ambil warna dari mana? Dari daunnya. Nah, di sini ya, misalnya saya ambil yang ini nih. Ambil, taruh. Tuh. Ya. Jadi jangan ambil warna bikin sendiri atau dari sampel, nggak usah. Karena kita menggunakan gambar ini supaya warnanya itu senada ya, senada dengan gambarnya. Kita tinggal pilih aja, cari yang warna yang ada di sini. Oke, ini misal gitu ya. Jadi lebih mudah dan lebih mirip hasilnya dengan gambarnya. Ya, kemudian kita bisa ambil warna orange-nya dari mana? Kita cari aja nih. Orange kan di sini ada banyak tuh. Ada ini nih, ada udang ya, ini ya udang ya. Nah, ini udang ini. Kita ambil satu, taruh di sini. Oh, ini ketutupan gambar nih, ketutupan gambar ini jadi nggak bisa ya. Bentar, caranya gini. Pertama, kita potong dulu teman-teman. Ini kan fotonya areanya keluar nih sampai ke lebar-lebar nih. Kita pendekin dulu areanya biar tidak sampai keluar. Nah, kita pakai apa? Pakai ini aja, sama shape tool. Kita tinggal tarik aja nih garis yang sebelah kiri ke kanan ya. Yang atas juga kita turunkan, tarik ke bawah. Yang kanan juga kita sempitkan, tarik ke kanan. Yang bawah kita naikkan dikit. Set. Oke ya. Jadi area gambarnya sudah kecil. Nah, berikutnya tinggal kita tadi ambil warnanya. Kita ambil warnanya yang gelap di sini, taruh sini. Kalau dirasa terlalu gelap, kalian bisa cari yang lain. Kurang lebih ini aja ya. Nah, ini udah cukup nih, lumayan. Kita ambil oranye yang terang, dari sini juga, tapi kita cari yang sedikit lebih terang. Taruh sini. Oke. Nah, kalau misalkan dirasa ini terlalu gelap Pak, pengen diterangin lagi, boleh kalian tambahkan warna orange di sini ya. Tahan kontrol, tekan warna orange. Untuk cerah lagi kuning berarti kita tahan kontrol juga, klik warna kuning. Nah, merahin dikit, kuningin lagi, merahin lagi dikit, kuningin lagi, merahin lagi dikit, kuningin lagi dikit. Oke. Sip, berhasil kita bikin gambarnya ya. Pertama kita masukkan dulu ke background biar nggak lupa ya. Ini kita klik kanan, pilih power clip inside, pilih background. Nah, kalau bahasa bayinya, saya biasanya bilang bahasa bayi. Power clip inside tuh bahasanya gini, kita masukkan ya, yang ini nih. Klik kanan, power clip inside, bahasa bayinya itu kita pengen memasukkan gambar ini ke dalam. Ke dalam apa? Ke dalam background. Nah, gitu. Yang ini juga sama, kita klik kanan, power clip inside, masukkan ke background. Nah, otomatis dia masuk. Gitu ya. Nah, di sini kita atur lagi posisinya, dirasa kurang ya dirapikan gitu. Ya. Nah, backgroundnya kita bisa sesuaikan sekarang, misalkan mau disesuaikan sekarang nggak apa-apa. Ini warnanya sebetulnya kita cukup ambil warna dari kurang lebih di area ini, kita cari yang sedikit mendekati. Nah, ini nih. Taruh sih. Ya. Kalau dirasa kurang terang, kalian bisa tambahkan warna putih. Oke. Nah, sudah lumayan oke nih sekarang. Berikutnya kita tambahkan ornamen-ornamen yang lain. Nah, nambahin ornamen yang lain caranya ya sama. Kita tinggal pakai Pantone ya, buat ornamen-ornamennya satu persatu ya dengan menggunakan Pantone. Misalkan bentuk ini kan bentuknya cuma seperti ini. Begini ya, kemudian begini. Set. Dah. Kita ambil warna yang tadi yang dipakai, jangan lupa hilangkan outline-nya. Kemudian
power clip inside, dar, masuk ya, bisa dikit kiri. Nah, berikutnya ada garis nih, garis. Nah, kalau garis, perhatikan teman-teman, bentuknya sebenarnya kita bikin dulu ya, sama ya seperti tadi ya, kita bikin bentuknya dulu seperti ini, kemudian kita atur warnanya ya, warnanya kita pakai kalau mau ngasih warna bagian luar outline ya, caranya sama seperti tadi, kita pilih color eyedropper tool dulu, kita pilih warnanya dulu ya, misal saya pakai warna yang ada ambil dari sini deh ya, kita pakai warna ini, klik, lalu kita taruh di garisnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka ini warna dalam. Kalau bentuknya begini, berarti ini warna luar. Kita klik aja di sini nih. Dan baru atur ketebalannya misal di 4, kurang tebal 5, nah ini segini. Udah, atur posisi, jangan lupa atur posisi ya. Kemudian ukuran, kalau mau ukurannya mau diubah boleh. Klik kanan, power clip inside, masuk background. Nah Pak, yang ini kan posisi di belakang nih garisnya, yang ini kok di depan. Nah, berarti kalau begitu kita harus atur susunannya. Caranya gimana? Tinggal diedit aja dulu. Edit. Ya. Yang ini garisnya kita klik kanan, order to back of layer, atau bisa behind juga. Kalau behind itu di belakang dari ya. Nah, karena dia tadi di belakang dari objek yang ini, objek yang setengah lingkaran ini ya, agak sedikit oval ini, kita klik aja ini, maka dia pindah ke belakang. Oke, hasil. Nah, berikutnya bagian sini. Nah, bagian sini kita buat lagi pakai pen tool ya. Jangan buat garis yang melengkung bagaimana gitu ya. Kira-kira aja sekreatifnya ya. Ini kita kasih warnanya ambil dari sini, taruh di sini, terus ketebalannya diatur kembali. Tadi ketebalannya kita pakai 5 pixel ya, seragamin ya, konsistensi itu penting, maka kalian harus menyeragamkan. Bentuknya kurang oke, ya udah kita edit pakai shape tool. Nah, kita edit, kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Oke. Berhasil. Nah, berikutnya kita power clip inside, dar. Oke. Terus apalagi, masih banyak ya ini. Ya, ini sama persis. Cara buatnya sama, pakai pen tool. Nah, kemudian rotasi boleh, kita rotasi dikit ya. Terus kemudian warnanya, nah ini kan warna udah ketemu nih, kalian tinggal ambil aja, taruh, terus hilangkan outline. Dan lalu apalagi, ini yang ada di dalam sini boleh, yang ada di dalam kalian bisa buat seperti ini ya. Ya, nggak usah sama persis, yang mirip-mirip aja ya. Nih, nah, ini perhatikan teman-teman. Tadi kita sudah buat yang ini ya, sudah buat yang si garis yang bawah. Garis yang atas kalian pengen kasih warna yang sama gitu ya. Kalian gampang, nggak usah bikin kasih warna baru lagi gitu maksudnya. Kalian tinggal copy aja warna ini, masuk ke dalam garis ini plus ketebalannya. Ya, jadi ketebalannya juga ngikut gitu, nggak cuma warnanya doang. Tapi karena dia ada di dalam power clip, maka kita masukkan dulu ke dalam power clip. Kita klik kanan, power clip inside, masuk background, baru kita edit. Nah, caranya supaya bentuknya dan warnanya itu ngikut sama yang ini, kalian gampang. Kita tinggal klik kanan, tahan, tarik ke objek yang kita inginkan. Nah, baru kita lepas. Nah, kalau sudah, kita copy outline here. Kalau outline maka outline-nya doang yang ke copy. Kalau all properties maka semuanya ya. Kita outline-nya aja. Nah, otomatis akan ngikut ya.
Klik finish kalau sudah selesai. Dan berikutnya kalian bisa melanjutkan membuat bentuk-bentuk yang lain. Nah, kita lanjutkan menggunakan pen tool, masih sama. Kita buat bentuk ini dulu ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Kita pakai pen tool. Oke, nah ini nanti kita tinggal atur ketebalannya jadi 5. Lalu outline-nya kita pakai warna yang hijau gelap. Pakai ini, berarti kita klik kanan di sini ya, supaya warna outline-nya yang ikut. Lalu kemudian power clip inside masuk lagi. Sebentar. Ini klik kanan, power clip inside, dan masuk. Oke, berikutnya tinggal bentuk-bentuk yang lain. Di sini ada bentuk seperti ini, kita buat. Mendekati aja, nggak usah sampai mirip banget ya. Nah, oke. Terus kalau kurang rapi kita bisa rapikan. Misal ini saya geser ke kiri lagi, yang sebelah sini panjangin, sebelah sini kita pendekin, ini saya jauhin ya, begini kurang lebihnya. Oke. Nah, ini sudutnya kalau kalian lihat, bentar kita zoom. Nah, ini sudutnya kan runcing nih. Nah, kita bisa lengkungkan dengan cara dipilih titiknya dulu, lalu pakai yang smooth node. Terus kita tarik titik yang sebelah sini biar agak lebih panjang. Nah, oke. Rapikan lagi pakai shape tool. Sebelah sini kita pendekin dikit. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Tinggal kita atur rotasinya ya. Ini kita rotasi sedikit seperti ini, kemudian atur posisinya kurang lebih di sini. Kalau dirasa terlalu besar boleh dikecilkan dikit. Oke, nah ini yang terlalu besar ya, fotonya terlalu besar. Nah, segini aja. Kita kasih warna dalamnya, lalu hilangkan outline-nya. Nah, oke. Terus kemudian, nah ini ada 2 elemen ini. Ini kalian nggak usah bikin, kalian bisa copy aja. Copy dari ini ya, copy begini. Lalu diatur ukurannya dan rotasinya. Posisinya juga. Nah, yang sebelah kanan juga sama, kita duplikat dulu ya, duplikat. Nah, di sini kita mirror teman-teman nih, mirror horizontally. Jadi nanti dia akan kebalik. Set. Nah, tinggal diubah warnanya. Warna yang ini ya. Nah, oke. Atur posisinya lagi supaya lebih rapi. Oke, berikutnya kita akan membuat, ini ada 1 elemen di sini. Nah, ini itu hanya berbentuk oval, teman-teman. Nah, kita lihat pakai lingkaran ya, buat pakai lingkaran, bentuk oval aja seperti ini. Nah, kemudian kita rotasikan sedikit. Kemudian kita tarik ke bawah dikit supaya posisinya pas. Nah, kurang lebih di sini. Baru kita kasih warna. Warnanya samain aja sama warna background ini, terus kita hilangkan outline. Oke. Nah, tinggal kalau misalkan dirasa kurang turun, kita turunin lagi. Oke, sudah. Nah, bagian sini nih ada 1 elemen kecil ya. Kita copy aja dari sini, copy. Kemudian kita atur ukurannya, kasih warna. Udah, apalagi sekarang? Nah, yang terakhir adalah tinggal teksnya. Nah, untuk teks kalian bisa menggunakan text tool. Klik di sini dulu, klik. Kita ketikkan aja dulu. Hidup sehat, makan salad gitu. Letakin aja dulu, letakkan di sini. Terus kita ubah fontnya. Nah, fontnya itu ini pakai font
Poppins kalau nggak salah ya. Ya pakai font Poppin. Kalau tidak punya font Poppin, kalian bisa download dari internet. Kemudian kita kasih bold, lalu atur ukurannya. Ingat mengubah ukuran font yang ditarik pojok ya, jangan sekali-kali tarik pinggir begini ya, yang ditarik pojok. Nah, atur ukurannya, kurang lebihnya sekitar segini. Sekarang tinggal kita posisikan supaya dia center di tengah. Ingat ya kemarin caranya supaya center di tengah gimana ya, kita pilih objeknya, tahan shift dulu, pilih objeknya, pilih target centernya, baru tekan C. Nah, otomatis dia sekarang center kanan kiri. Nah, warnanya gimana Pak? Nah, warnanya pertama kita kasih warna hijau dulu aja ya, pakai warna hijau dulu. Begini, terus kemudian yang sehat pakainya warna oranye Pak. Oke, kita klik 2 kali, kita blok yang pengen warna oranye mana. Nah, kalau sudah, ambil warna oranye-nya. Set. Nah, yang salad juga sama. Salad dash. Ya. Sekarang sudah berhasil. Cuman kayaknya kurang gelap gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kita masih belajar. Begini dulu aja nggak apa-apa. Nah, berikutnya yang bagian sini ada 15K, tulisan 15K. Kita ketikkan lagi seperti biasa. Kita klik aja di sini 15K. Nah, lalu kita ubah fontnya menjadi font Poppins, bold ya. Kita perkecil, atur rotasinya sedikit, posisikan di tempat yang tepat. Kita zoom aja biar kelihatan ya, perbesar dikit. Nah, di sini warnanya pakai warna krem. Oke. Terus logo di atas. Nah, logo kalian nanti bisa buat sendiri, teknisnya sama seperti yang membuat kartu nama ya. Yang buat kartu nama itu di situ sudah ada cara membuat logonya, sama teksnya nanti caranya sama seperti yang tadi kita membuat ini ya, membuat judul hidup sehat makan salad. Yang bagian bawah kita mau buat boleh. Kita buat, ketikan aja di situ ya. Penuhi nutrisimu dengan makanan sehat, penuh serat, dilengkapi dengan protein yang cukup, penuhi harimu. Titik. Oke, kita pakai font Poppins lagi. Konsisten. Kalau pakai Poppins terus gitu ya. Atur posisinya. Ukurannya kurang lebih segini ya. Taruh di tengah seperti ini. Nah, sekarang lihat di sini ada warnanya ya. Warnanya kita pakai warna krem. Oke. Nah, di sini jaraknya teman-teman, lihat jarak dari atas antar baris ya. Untuk mengatur supaya jaraknya tidak terlalu jauh, kita bisa pakai yang namanya shape tool ya. Kemudian ini tarik ke atas. Nah, tarik ke atas. Udah, jaraknya udah dekat ya, udah sama. Tinggal atur ukuran segini, terus posisi tadi tahan shift, tekan teksnya, tekan targetnya, baru tekan C. Nah, sekarang sudah seimbang. Tinggal kita turunkan ke bawah sambil tahan shift. Nah, nanti bagian bawah ada website, ada free delivery. Bagian atas juga sama, ada logo. Kalian silahkan buat sendiri ya. Kurang lebih itu saja untuk materi kita pada pertemuan ini ya, pada video ini. Silakan kalian bisa praktekkan langkah per langkahnya agar nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa perhatikan prinsip desain dan juga teknis pembuatan desain supaya hasilnya sesuai dengan keinginan kita.
Itu saja dari saya akhiri. Kalau ada salah tutur kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.